Kadang aku mikir sejauh apa aku harus pergi. Hanya duduk tenang bersama kalian. Tapi justru di tempat sederhana seperti ini, aku merasa benar-benar pulang. Bukan tentang kemana, tapi bersama siapa. Halo kawan-kawanku, Assalamualaikum. Hari ini aku membawa keluarga kecilku camping lagi. Kayaknya udah jadi kebiasaan ya nyari tempat-tempat yang tenang, jauh dari ramainya kota. Kami bawa mobil minivan kami, isi barang-barang barengan anak istri, lalu kami berangkat. Ini bukan soal destinasi, tapi tentang waktu yang bisa kami habiskan bareng-bareng. Bersama mereka, setiap perjalanan jadi lebih bermakna. Sebelum sampai lokasi, kami sempat berhenti di pasar pinggir jalan. Pasar kecil, tapi penuh warna. Kami membeli beberapa buah, nanas dan pisang buat camilan. Lumayan lah buat isi pondasi perut sebelum lanjut jalan. Cuaca lagi terik dan nanas jadi pelepas dahaga yang pas banget, segar, manis, dan langsung bikin badan jadi adem. Isi pondasi dulu. Kami juga membeli pisang buat nanti malam. Rencananya mau bikin pisang goreng. Membayangkan aja udah cukup bikin hati terasa bahagia. Karena kadang kebahagiaan memang sesederhana itu. Di tengah heningnya alam, kami merasa dekat meski dunia luar terus berputar. Di sini setiap momen jadi kenangan yang tak ternilai. Karena dalam setiap langkah ada cerita yang kami buat, yang akan selalu kami ingat, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk hari-hari yang akan datang. Ini adalah waktu yang aku ingin simpan untuk kami dan anak-anak kami nanti. Setelah membayar tiket masuk, kami perlahan masuk ke area camping. Jalanan mulai sunyi, udara terasa lebih segar. Sebelum benar-benar sampai ke titik kami mendirikan tenda, kami disambut oleh pemandangan megah Gunung Kelut. Tegak berdiri dari kejauhan seolah ingin mengucapkan selamat datang kembali Kirana Nusantara.
Ada rasa haru ketika alam menyapa dengan cara yang begitu indah. Seakan tempat ini tahu bahwa kami kembali bukan hanya untuk camping, tapi untuk menemukan ketenangan yang sempat hilang. Kali ini aku camping rame-rame bersama keluarga tercinta. Ada kakak dan adikku ikut serta. Jadi perjalanan kali ini terasa lebih lengkap. Seperti biasa, aku dan istriku mengeset tenda awning bersama, menata perlengkapan camping yang sederhana ini berdua. Tak mewah, tapi cukup untuk membuat kami merasa nyaman. Di saat-saat seperti ini, aku selalu merasa bersyukur karena momen kebersamaan inilah yang paling aku nantikan di setiap camping. Bukan soal tenda atau peralatannya, tapi tentang tangan yang saling membantu dan tawa yang mengisi udara sore itu. Tempat ini entah kenapa selalu berhasil membuat aku bahagia. Meski aku sudah sering datang ke sini, rasanya selalu hangat, selalu ingin kembali lagi. Disinilah aku merasa pulang, meskipun rumah kami jauh di kota sana. Setelah menata awning bersama-sama, badan mulai terasa gerah. Mungkin karena sekarang musim hujan, udara jadi lembab dan bikin cepat keringatan. Beda kalau musim kemarau, suhu di sini bisa dingin banget sampai napas pun beruap. Akhirnya aku putuskan untuk mandi di toilet yang tersedia. Airnya deras banget, dingin tapi segar, kayak langsung dari mata air pegunungan. Sekarang badan udah jauh lebih segar, hari pun semakin sore, udaranya mulai turun pelan-pelan. Saatnya kami bersiap membuat api unggun. Kakakku memang sudah bersiap dari rumah. Dia bawa kayu kering sendiri buat jaga-jaga. Kalau di sini nanti susah cari kayu yang kering karena sisa air hujan semalam. Suasana sore di sini syahdu banget. Angin bertiup pelan, membuat ranting-ranting pohon saling bersuara. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, melingkupi area camping yang hijau dan damai. Rasanya hati dan mata sama-sama betah, tenang, adem, seperti alam sedang memeluk kami perlahan. Tapi di tengah suasana seindah ini, kami nggak mau terlena hanya dengan keindahan alamnya saja. Bagi kami, yang indah dari luar juga harus selaras dengan yang ada di dalam. Kami berhenti sejenak lalu melaksanakan sholat berjamaah di tengah heningnya alam. Ada ketenangan yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin karena di momen itu jiwa kami benar-benar hadir. Kembali diingatkan bahwa semua ini hanyalah titipan yang harus dijaga. Sahabat, hanya satu orang kita ambil dua. Oh satu sih, beda.
malam benar-benar tiba, kami sempat mengadakan mini games kecil-kecilan buat nambah keseruan hari ini, biar tawa-tawa kecil tetap terdengar di tengah hangatnya suasana. Kali ini kami main permainan jadul yang kalau di bahasa Jawa disebut bris-brisan, mainan sederhana tapi selalu bikin kita tertawa lepas. Rasanya seperti kembali ke masa kecil, bebas tanpa beban, hanya fokus menikmati momen bersama. Ini rebu Main bareng keluarga seperti ini bikin camping kali ini terasa lebih hidup, lebih hangat, dan pastinya lebih berkesan. Aku rata oleh duit oleh jajan terus. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ojo banter-banter. Marshmallow. Oke, oleh apa iki? Oleh duit iki. Duit. Setelah puas bermain penuh canda tawa, semua terasa sangat menyenangkan. Akhirnya kami duduk mengelilingi api unggun yang sangat hangat dan merasakan kedamaian yang mengalir. Malam ini bisa jadi malam terbaik dalam hidupku. Ada kakak dan adik duduk bareng bercerita hingga larut malam. Seolah kami dibawa kembali ke masa kecil yang penuh tawa dan kenangan indah. Inilah waktu yang sudah lama saya nantikan, saat bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang sangat baik. Biarkanlah alam ini iri pada rasa kekeluargaan kita yang tumbuh semakin erat setiap detiknya. Suasana malam yang nyaman ini membuat waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, malam sudah sampai di tengahnya. Kini saatnya tidur dengan senyuman hangat dan hati yang penuh rasa syukur. Karena sesungguhnya kami tidak sekedar camping lalu tidur, tapi kami menciptakan kenangan yang akan terus kami bawa sepanjang hidup. Selamat malam kawan-kawanku. Pagi pun datang, pelan tapi pasti, membawa udara segar dan harapan baru. Aku memulai hari dengan membuat api unggun kecil bersama istriku yang selalu setia menemani. Pagi ini tuh kelihatan ya gunung di sebelah timur. Jadi bak lukisan
anak-anak zaman dahulu ya. Kayak lukisan saya zaman TK dulu. Kayak gunung dua, tengahnya ada matahari terbit dan sangat keren. Dikelilingi pohon-pohon pinus di sini. Di balik gunung terlihat sunrise yang sangat cantik. Cahayanya membias lembut, seolah menyambut kami dengan hangat. Momen sunrise yang keempat di sini. Tapi dari 4 kali aku camping di sini, baru 2 kali aku bisa benar-benar melihat sunrise seperti ini. Sisanya langit tertutup kabut dan matahari hanya terasa lewat hangatnya saja. dapat sunrise alias hujan, mendung, kabut. Tapi tak apalah. Setelah menikmati sunrise pagi ini, kami kembali ke aktivitas sederhana yang menyenangkan. Kakakku yang kami anggap seperti pembina perjalanan di camping kali ini sedang sibuk menanak nasi untuk sarapan pagi. Asap tipis mulai naik dari panci. Aroma pagi berpadu dengan wanginya kayu yang terbakar perlahan. Suasananya mengingatkanku pada masa-masa sekolah dulu. Seolah kami sedang mengikuti persami, perkemahan Sabtu Minggu, lengkap dengan tawa riang dan semangat pagi yang khas. Oke kawan-kawan, ini saatnya makan-makan bersama. Ini lagi masak-masak Cil masak-masak. Ini adik dan itu kakak nomor 2 dan ini pembina upacara kita. Dan kita itu adik-adik pramuka di sini, oke? Setelah nasi matang, kami pun sarapan bersama-sama. Di bawah rindangnya pohon pinus, kami duduk melingkar dengan sederhana, tapi penuh tawa dan cerita. Obrolan pagi itu mengalir begitu saja, mulai dari kenangan masa kecil sampai rencana-rencana kecil yang mungkin akan terjadi, entah mungkin juga tidak. Tapi justru di sanalah letak hangatnya. Suasana seperti ini rasanya sulit ditemukan di meja makan manapun di kota. Tak ada bunyi kendaraan, tak ada notifikasi, hanya suara angin, canda tawa, dan hati yang terasa ringan. Setelah sarapan pagi, aku dan istriku memutuskan untuk olahraga ringan. Kali ini kami bermain bulu tangkis di tengahnya alam terbuka. Pagi ini cerah banget, sejauh mata memandang terbentang padang rumput hijau yang luas dan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Pemandangan yang sederhana tapi terasa seperti lukisan hidup yang menenangkan. Tempat ini mungkin belum begitu dikenal banyak orang, tapi bagiku tempat ini sudah lebih dari cukup, bahkan bisa dibilang sempurna. Dan saat kami bersiap untuk pulang, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Turunnya cepat, lebat, tanpa aba-aba. Saking derasnya,
flysheet milik kakakku sampai runtuh. Soalnya pemasangan flysheet kali ini memang cuma untuk berteduh ringan, nggak kepikiran bakal hujan sederas ini. Jadi buat kawan-kawan yang mau camping di sini, pastikan ya flysheetnya dipasang dengan kokoh ya, biar tetap aman di segala cuaca. Untungnya hujan gak lama-lama amat, sekitar 15 menit aja, lalu pelan-pelan reda. Alhamdulillah langit kembali cerah. Dan begitu hujan berhenti, artinya camping kali ini pun sampai di ujung cerita. Saat kami mulai beres-beres tenda, tiba-tiba datang suara yang familiar. Ternyata tukang bakso langgananku datang lagi kemari. Setiap aku camping di sini, bakso ini selalu jadi penutup yang sempurna. Harganya ramah, rasanya enak, dan abang tukang baksonya juga sangat bersahabat. Kalau kamu camping di sini, cobain deh bakso ini. Recommended banget buat jadi teman sebelum pulang. Namanya bakso Rahayu. Jangan sampai salah ya kawan-kawan, soalnya di sekitar sini memang ada banyak beberapa tukang bakso. Tapi yang satu ini spesial, rasanya enak. Pokoknya inget baik-baik ya, bakso Rahayu. Di list ya buat yang mau camping di sini. Setelah makan bakso, kami kembali beres-beres perlengkapan. Tenda dilipat, peralatan disusun rapi. Langit sudah cerah, tapi tanah masih basah bekas hujan yang turun sebentar tadi. Satu persatu kami cek semua barang sambil sesekali bercanda dan saling melempar senyum. Capek, iya, tapi hati ini rasanya penuh dan langkah terasa ringan. Perjalanan kali ini mungkin sederhana, tapi setiap tawa, setiap obrolan, dan bahkan tiap tetes hujan terasa berharga karena semua dilakukan bersama dengan orang-orang yang aku cintai. Di balik rimbunnya pohon pinus yang sunyi, kami temukan tawa yang tak pernah basi. Di sana bukan hanya tenda yang berdiri, tapi kenangan yang perlahan tumbuh di hati. Langit mendung pun tak jadi halangan karena cinta kami cukup untuk menghangatkan. Di ujung hujan dan semangkok bakso sederhana, kami pulang dengan hati yang penuh makna. Ini bukan akhir, ini jeda yang sabar, sebab rindu pada alam selalu mengantarkan kami kembali dalam damai yang tak pernah hambar. Nak tak camping? Enak. Dan
Dan seperti biasa, di akhir perjalanan selalu ada rindu yang muncul. Rindu untuk kembali ke alam, rindu untuk duduk di bawah pohon pinus, rindu untuk merasa kecil di tengah keagungan alam, tapi justru merasa besar karena kebersamaan. Kami datang membawa lelah dari rutinitas dan pulang dengan hati yang lebih riang. Terima kasih alam, terima kasih semesta untuk pengalaman yang luar biasa ini. Kirana Nusantara akan terus berjalan membawa cahaya dalam setiap petualangan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena cerita belum selesai dan kami masih akan terus menjelajah. Wassalamualaikum kawan-kawan.